الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الله هدى أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita perkuat kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketakwaan itu menghimpun segala kebaikan dan merupakan karakter yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Hanya ketakwaanlah satu-satunya sarana penghubung dan argumentasi yang kuat untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, baik yang bersifat lahirnya maupun batinnya. Ia juga merupakan satu-satunya benteng dan baju besi yang kokoh untuk melindungi manusia dari segala macam keburukan, baik yang bersifat lahirnya maupun batinnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ketakwaan merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk segenap umat manusia, baik yang hidup di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, takwa adalah sikap menjaga atau memelihara diri seorang hamba dari segala sesuatu yang ditakuti atau kejahatan. Kemudian berkembang menjadi sikap menjaga atau memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu Allah adalah ahlu taqwa, yaitu zat yang satu-satunya yang berhak untuk ditakuti, diagungkan dan dimuliakan oleh hamba-hambanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketakwaan adalah takut kepada zat yang maha agung, bekerja dengan tertib, bersikap rela atau puas dengan sebagian sedikit yang diterima. Sebagai hamba yang beriman, selayaknya kita berusaha berdiri tegak dengan sifat-sifat yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut beberapa sifat orang yang bertakwa di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5 bahawa orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada ghaib, mendirikan solat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya, serta yakin akan adanya akhirat. Kemudian disebut pula di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 bahawa orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan nabi-nabi Allah, serta memberi harta yang dicintainya kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta dan untuk membebaskan perbudakan.
Selain itu juga jamaah mendirikan salat, menunaikan zakat, memenuhi janji apabila berjanji, serta orang-orang yang sabar ketika mengalami kesenangan, penderitaan dan para waktu menjadi perperangan. Sementara itu di khutbah ini dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang mampu menahan amarahnya serta memanfaatkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila berbuat keji atau berbuat zalim terhadap dirinya, segera mengingat kepada Allah Sang Penciptanya, lantas memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya tersebut. Ma'asyiril muslimin rahimakumullah. Terdapat 6 buah ketakwaan yang dapat kita petik, sedangkan sisanya baru kita rasakan kelak di akhirat. Pertama, memperoleh sikap furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Dalam Al-Quran surah An-Anfal ayat 29, merasakan hidup yang penuh dengan limpahan berkah atau berkah yang menguncur di langit dan bumi. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 97. Ketiga, memberikan jalan keluar dari persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Al-Quran surah At-Talaq ayat 65. Keempat, mendatangkan rezeki dengan cara jalan yang tidak terduga. Kelima, mendatangkan kemudahan dalam urusan yang sedang kita tangani. Dan yang terakhir, menghapus dan mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta memberikan tempat yang layak di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah sebuah takwa yang akan kita petik kelak di akhir hayat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maryam ayat 63, yaitu tilkal jannati nurithu min ibadina man kana naqim. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada orang-orang yang bertakwa di antara hamba-hamba kami. Dan Al-Quran surah Al-Maryam menunjukkan keburukan kepada Allah yang justru lebih dekat dari urusan leher manusia adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya serta memanfaatkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila berbuat keji atau berbuat zalim terhadap dirinya, segera mengingat Allah, lantas memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi washkuru lillahi walaula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai ulama salaf berwasiat, mengapa kamu tega berbuat maksiat justru ketika sedang menyindir dengan Tuhanmu? Mengapa kamu justru malu kepada manusia lain yang mereka hanyalah sebagian dari makhluk ciptaannya? Siapalah sesungguhnya yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang menampakkan kebaikannya di hadapan manusia tapi menunjukkan keburukan kepada Allah yang justru lebih dekat dari urat leher manusia, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa kehadirat Allah dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabi ajmain. Allahumma ghafir lana li ikhwanina alladhi sabaquna li ikhwanina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna نسألك موجبتك رحمتك وعذا نعمة مغفرك والسلامة من كل إثم والبغي من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Luruskan dan rapatkan saf. Allahu Akbar.
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين